agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau harapan yang tak pasti, oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, oh, Dia selalu perhatikan. Oh, takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Oh, bulu yang patah
Selamat pagi jemaat sekalian. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita agar kita memberikan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ia naik ke surga dan menyatakan kemuliaannya. Biarlah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dialah Allah yang layak untuk dimuliakan. Dan biarlah Allah saja yang memimpin dan menuntun hidup kita. Terutama di dalam saat-saat seperti ini. Mari nyatakan melalui pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini hanyalah Engkau Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami hanya mau mencintai Engkau. Hari demi hari, biarlah cinta kami semakin dalam kepadamu. Melewati hari-hari yang tidak mudah dalam beberapa bulan ini. Kami menyadari benar Tuhan, betapa hidup melekat dengan Engkau itulah yang kami butuhkan. Kiranya hidup kami terus lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan saat ini, pagi ini, kami mau masuk di dalam ibadah dan kami mau mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan Engkau sebagai ucapan syukur kami. Biarlah hati kami meluap dengan puji-pujian bagi Engkau. Biarlah mulut kami menyerukan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta IGD Puji Arisantosa. Misi memuliakan Allah. Muliakanlah Allah sebab kita percaya bahwa ketika Yesus naik ke surga, tidak berarti dia meninggalkan kita begitu saja. Sebab janjinya mengatakan, aku besertamu selalu hingga akhir zaman. Itulah janji yang meneguhkan kita semua, apapun yang kita hadapi. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong kita orang percaya. Dan kita tidak bergantung kepada diri kita, kepada apapun atau siapapun. Tetapi kita bergantung hanya kepada Roh Allah saja. Allah yang begitu ajaib dan besar. Allah yang begitu luar biasa dalam segala perbuatannya. Kita katakan, besarlah Engkau Allahku. Kami mau menyanyikan, besar Engkau Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Layaklah Engkau disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, Sungguh Engkau layak disembah Tuhan. layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau
Engkau besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Di hari yang khusus ini ya Tuhan, ketika kami bersama-sama beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Kami bersyukur karena kami yang kecil, yang hina ini, Engkau perkenankan Tuhan boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Bahkan hari ini kami bersyukur, kami boleh kembali mendengar suara Tuhan. Kami boleh kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau supaya kami sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami renungkan hari ini, khususnya tentang tema misi memuliakan Allah, menolong kami untuk sungguh-sungguh mengerti dan bahkan dimampukan untuk melakukan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes 17, ayat pertama sampai 8, demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat 8. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan, dan inilah doa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapanya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, jika saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita sekalian, siapa orang yang paling malang? Ya, siapa orang yang paling malang di dunia ini? Menurut Bapak Ibu, Saudara, siapa orang yang paling malang di dunia ini? Mungkin di antara kita ada yang mengatakan orang yang paling malang adalah orang yang miskin, orang yang tidak pernah bisa menikmati kekayaan dalam hidupnya. Seumur hidupnya dia selalu ada dalam kemiskinan. Itu mungkin orang yang paling malang menurut kita. Yang lain mungkin mengatakan orang yang paling malang adalah orang yang selalu hidupnya sakit-sakitan. Seumur hidupnya dia dilanda dan mengalami sakit yang terus-menerus dan tidak kunjung sembuh. Orang yang paling malang mungkin adalah orang yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga dia mengalami kerugian yang begitu besar dan akhirnya usahanya terpuruk. Orang yang paling malang mungkin adalah orang yang mengalami cacat fisik, yang tidak lengkap anggota tubuhnya, atau tidak lengkap panca inderanya, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, itu yang menurut kita adalah orang yang paling malang dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya orang yang paling malang dalam hidupnya adalah orang yang tidak memiliki tujuan. Orang yang malang adalah orang yang tidak memiliki arah dalam hidupnya, tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Saya contohkan misalnya ada orang yang pergi ke terminal, kemudian di sana dia menemukan ada banyak bus di sana, tetapi setibanya dia di terminal, dia tidak tahu dia mau kemana. Dia bingung di sana. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk naik salah satu bus yang ada di sana, tanpa mengerti bus itu mau kemana. Tapi dia naik. Sampai di tujuan tempat bus itu, dia turun dan kemudian juga tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, inilah contoh atau gambaran orang yang tidak memiliki arah dan tujuan dalam hidupnya. Dan kalau ada orang yang seperti ini, menurut saya ini adalah orang yang paling malang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas, memiliki misi yang jelas dalam hidup kita. Ada arah yang jelas yang kita miliki, dan itulah yang menjadi pegangan bagi setiap kita orang percaya. Nah, pertanyaannya, apa tujuan kita? Apa tujuan hidup orang Kristen? Setelah dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dengan jelas dituliskan tentang tujuan hidup manusia, khususnya kita yang percaya dalam Tuhan. Bahkan dalam Westminster Confession itu dengan jelas dikatakan bahwa tujuan hidup kita, orang-orang percaya, adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan seumur hidup kita, dan bahkan bukan hanya itu, kita adalah orang-orang yang menikmati Dia seumur hidup kita, selama-lamanya. Dalam bacaan yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 17, ini adalah doa Tuhan Yesus yang luar biasa. Doa yang diucapkan menjelang Yesus disalibkan. Dan dalam doa ini kita bisa melihat bahwa fokus doa Tuhan Yesus adalah tentang kemuliaan. Paling tidak kita bisa melihat dalam bagian ini ada 8 kali dituliskan tentang kemuliaan.
Artinya itu menandakan bahwa tema ini menjadi tema yang penting, yang ditekankan, dan inilah yang menjadi fokus yang Tuhan sedang nyatakan di dalam doanya kepada Bapanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya misi Yesus. Ketika dia datang ke tengah-tengah dunia, dia datang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ketika dia menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, intinya, tujuan utamanya adalah bagaimana kemuliaan Allah itu bisa dinyatakan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, setinggi-tingginya. Bahkan dalam seluruh kehidupannya selama di dunia, dia terus menyatakan itu di dalam seluruh karyanya, di dalam seluruh pengajarannya, di dalam seluruh mujizat-mujizat yang dinyatakannya, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan, melalui karya, dan juga melalui pribadi Kristus ini. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama dari Yohanes 17, bagian B dikatakan demikian. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Hal ini dikatakan kembali di ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Permuliakanlah anakmu, permuliakanlah aku. Saudara, apa yang dimaksud dengan permuliakanlah? Saudara, kalau kita lihat, bagian ini dimulai dengan kalimat begini, Bapa, telah tiba saatnya. Saudara, saat itu mengacu kepada apa? Saat itu mengacu kepada peristiwa atau saat di mana anak manusia itu diserahkan, disalibkan. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan itu dengan jelas juga dituliskan dalam bagian yang sebelumnya. Saudara, mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes pasal 12 ayat 23 dan 24. Di sini dikatakan demikian. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sebenarnya disalibkan. Tetapi dalam bagian ini dengan jelas dikatakan bahwa ketika anak manusia mengalami peristiwa diserahkan dan kemudian disalibkan di atas kayu salib, dia sedang memuliakan Bapanya. Dia sedang menggenapi rencana Allah. Kenapa? Karena puncak kemuliaan itu adalah terjadi ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Itulah puncak kemuliaan. Dia mengerjakan dan menyatakan kemuliaan dalam seluruh aspek hidupnya. Baik dalam pelayanannya, baik di dalam segala mujizat yang dilakukan, di dalam pengajarannya. Bahkan peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, itu adalah wujud secara utuh bagaimana dia menyatakan kemuliaan. Tetapi puncaknya, puncak Kristus menyatakan kemuliaan adalah ketika dia digantung di atas kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam sudut pandang manusia, Golgota adalah perwujudan dari dosa manusia yang keji. Salib menandakan kekejian, kehinaan, menandakan sebuah penderitaan, menandakan sesuatu yang nampak buruk. Tetapi di pemandangan Allah, salib adalah wujud sebuah kemuliaan, wujud sebuah kasih karunia Allah yang begitu besar, yang dinyatakan melalui pribadi anak Allah sendiri. Dan itulah yang Tuhan nyatakan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya secara tuntas. Bahkan ketika dia di atas kayu salib, dia sendiri mengatakan satu kalimat, sebagai wujud dia sudah menyelesaikan karyanya di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai, sudah genap. Apa yang Allah Bapa perintahkan sudah digenapi melalui seluruh karya hidupnya. Dan bahkan puncaknya ketika dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib.
Saudara, itulah yang Tuhan nyatakan. Seluruh hidupnya, misinya adalah untuk memuliakan Allah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, di sana juga Tuhan Yesus mengatakan mengapa dia datang ke dunia. Dengan jelas dia mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi secara tuntas Allah ya di dalam Kristus sudah menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Bapa dan Dia genapi itu secara sempurna. Sehingga misi Allah itu betul-betul sudah dijalankan secara tuntas. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Saudara, misi kita, tujuan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan adalah untuk memuliakan Dia. Dan kita bersyukur bahwa Kristus telah memuliakan Allah secara tuntas. Dan Dialah teladan sempurna bagaimana Dia sudah menggenapkan rencana Allah dalam kehidupannya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita pun didorong, kita pun diajar untuk bisa meneladan kepada Kristus. Bagaimana kita juga harus bisa memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mazmur 86 mengatakan demikian. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan dan akan memuliakan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Saya rindu bahwa kerinduan dan apa yang dituliskan oleh pemazmur ini juga menjadi kerinduan setiap kita. Bahwa setiap kita selalu mau rindu memasyurkan dan memuliakan Dia. Kita sujud menyembah dan juga beribadah kepada Dia, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Lebih jelas lagi dalam Yesaya 43 ayat 7 firman Tuhan mengatakan demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan kita diciptakan untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Setelah kita harus sadar, kita mengerti kita diciptakan untuk satu tujuan, untuk memuliakan Dia. Bahkan dalam Roma pasal 11 ayat 36, firman Tuhan ini menegaskan sekali lagi, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita katakan, haruslah itu kita dedikasikan, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi saudara, inilah yang harus kita pegang dalam hidup kita. Misi Kristus untuk memuliakan Allah juga harus menjadi misi setiap kita. Bahwa kita diciptakan adalah untuk memuliakan Dia. Do all things to God's glory. Lakukan segala sesuatu, apapun itu. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Do all things to God's glory. Untuk kemuliaan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memuliakan Allah dalam hidup kita? Ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita. Kita yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, kita yang sudah sekian lama ikut Tuhan dan bahkan sudah banyak mendengar firman Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh sudah memuliakan Allah dalam hidup kita? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita memuliakan Allah? Dengan cara apa? Ada beberapa yang saya mau katakan di sini, bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Yang pertama, kita memuliakan Allah ketika kita mengakui kebesarannya melalui apa? Pujian dari mulut kita, yang keluar dari hati kita. Melalui penyembahan kita kepada Dia. Karena hanya Dialah yang layak untuk terima pujian dan sembah kita. Waktu-waktu yang kita miliki sekarang seharusnya menjadi waktu yang sangat baik untuk kita menyediakan waktu kita memuji Dia. Kita yang biasanya mungkin setiap minggu atau hanya seminggu sekali kita kumpul beribadah bersama dan kita menyanyi bersama dengan jemaat yang lain.
Tetapi saat-saat seperti ini ketika kita banyak waktu di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga, inilah waktu yang seharusnya kita bisa pakai dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah yang khusyuk, yang ikhlas, yang sejati. Ketika hati dan mulut kita sungguh-sungguh meninggikan dan menyembah Dia, Allah yang layak untuk kita muliakan. Penuhilah rumah tangga kita dengan puji-pujian kepada Allah. Ayo lakukan mesbah keluarga. Saya suka mengirimkan renungan Faith at Home. Itu adalah sebuah renungan yang sebenarnya menolong dan mengingatkan kita. Ayo kita mulai ya, dari rumah tangga kita. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan bahkan mengasihi sesama mulai dari keluarga kita. Mulai dari rumah tangga kita. Karena itulah tempat yang baik, bahkan yang terbaik untuk kita sungguh-sungguh meninggikan dan memuliakan Dia. Saudara, kita bisa memuliakan Tuhan juga dengan apa? Ketika kita mendengar firman Tuhan, membuka hati kita untuk kita mau diisi, dituntun dan dikuasai oleh firman, disitulah kita sedang memuliakan Dia. Bahkan ketika kita mau menundukkan diri dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan, itulah saat dimana kita mau betul-betul mewujudkan hidup yang memuliakan Tuhan. Mazmur 103 mengatakan demikian, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dengar firman, tunduk kepada firman, dan mentaati firman, itulah bagian kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan dan senantiasa berusaha hidup berkenan dan menyenangkan Dia, di sanalah kita sedang memuliakan Dia. Saudara, marilah kita mengkoreksi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia? Kita yang sudah tahu banyak apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Tentang kasih, tentang kelemah lembutan, tentang kejujuran, tentang pengampunan. Apakah kita yang sudah mengerti firman adalah juga orang-orang yang mentaati firman dalam kehidupan kita? Karena hanya dengan demikianlah kita betul-betul memuliakan dan bahkan mengagungkan, ya, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah sungguh-sungguh melalui apa yang kita renungkan hari ini, dan secara khusus dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kita kembali diberikan sebuah semangat, sebuah teladan untuk kita mendedikasikan, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari kita berikan sepenuhnya hidup kita hanya untuk memuliakan Dia. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita sungguh-sungguh hidup dan memberikan hidup kita hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Terpujilah Allah. Dan biarlah lagu ini menolong kita untuk sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar. Biarlah pujian ini kembali meneguhkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang
melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab Pujilah, pujilah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Beri puji padanya, sebab hikmatnya. Beri puji padanya, sebab hikmatnya. Biarlah dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, kita betul-betul memberikan hidup kita dan suara kita hanya untuk meninggikan Dia. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Dan di hari yang khusus ini, kita akan berdoa untuk jemaat sekalian di dalam segala kondisi dan pergumulannya. Dan setelah itu kita akan tutup doa syafaat ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa Bapa Kami. Saudara, ketika kita berdoa Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, kata dikuduskan itu sama dengan kata dimuliakan. Jadi ketika kita berdoa Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kita sedang mengatakan dimuliakanlah namamu di dalam hidupku dan melalui hidupku. Dan itulah yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa Kami, supaya ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk memuliakan Dia dan memberikan hidup kita untuk memuliakan Dia. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa Kami. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam ibadah ini kami kembali boleh diajar oleh firman Tuhan. Kami boleh melihat sebuah teladan yang sempurna dalam pribadi Kristus yang sudah datang ke tengah-tengah dunia Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk kami. Kami bersyukur karena karya agung-Mu, karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Dan kami bersyukur melalui kematian dan kebangkitan Kristus, bahkan melalui kenaikan Kristus ke surga, kami boleh memandang dan melihat sebuah kemuliaan yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia. Bapak, terima kasih, karena kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu sungguh boleh mengalami keagungan, karya dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur, dan dalam kesempatan yang baik ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam seluruh kondisi dan keadaan kami saat ini. Engkau melihat setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing dengan segala kondisi kami, kondisi keluarga kami. Bahkan mungkin kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, Engkau tahu, Engkau yang melawat kami, Engkau yang menjamah kami dengan kasih-Mu. Dan biarlah Engkau menyatakan pertolongan-Mu dan belas kasihan-Mu, sehingga kami boleh dipulihkan dari sakit kami, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul karena masalah ekonomi, bahkan mungkin yang terdampak Tuhan karena wabah yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan, kuatkan iman kami. Kuatkan kami untuk tetap menaruh harap kami hanya kepadamu. Karena Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah pencipta kami. Dan kami percaya kalau semuanya ini Tuhan izinkan terjadi, selalu ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sedang nyatakan bagi kami. Ajar kami untuk melihat hal-hal yang baik itu. Ajar untuk kami tetap bersyukur. Karena dengan bersyukurlah kami tetap boleh bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini. Bapak, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dalam seluruh upaya yang dilakukan untuk mengatasi wabah yang sedang berlangsung saat ini. Berikan hikmat kekuatan, Tuhan, yang tolong supaya upaya yang dilakukan sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang baik, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama wabah ini boleh berhenti dan semua kehidupan boleh kembali berlangsung secara normal.
Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan kami juga rindu Tuhan bahwa setiap kami, ketika kami ada dalam situasi seperti sekarang ini, kami tetap boleh memuliakan Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan memuliakan Tuhan dalam hidup kami secara pribadi. Di tengah-tengah keluarga kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh membangun hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bukan hanya secara formal di gereja. Bukan hanya secara komunal, secara bersama-sama. Bahkan setiap hari dalam hidup di keluarga kami boleh memuji dan meninggikan serta memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami mau mengaminkan doa syafaat kami ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tetaplah hidup memuliakan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan. Dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Puji Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah yang sudah berlangsung, dan biarlah kita tetap setia ya beribadah kepada Tuhan, baik dalam ibadah online seperti ini maupun di dalam ibadah kita di tengah keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sekali lagi mengajak kita semua untuk tetap ya menjaga relasi kita dengan Tuhan. Dan bahkan bukan hanya relasi kita dengan Tuhan,
relasi kita sebagai sesama umat percaya, tapi biarlah kita juga bersama-sama terus membangun solidaritas kita, ya, kepedulian kita dan juga tanggung jawab sosial kita di tengah-tengah masyarakat, supaya melalui apa yang kita lakukan terus nama Tuhan boleh ditinggikan. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita rindu ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami menghimbau kita bisa terus ambil bagian untuk peduli kepada kondisi yang ada sekarang. Dengan cara apa? Mari kita belajar berbagi. Ya, mari kita bagikan apapun yang kita bisa berikan. Mungkin tidak terlalu banyak, ya, kita punya makanan, kita bisa sharingkan kepada mereka yang membutuhkan sebagai wujud kasih kita. Sebagai wujud bagaimana kita juga mau menyalurkan ya kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu dengan tulus, maka Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Dan kita rindu, kita tetap boleh setia dalam Tuhan sampai saatnya nanti kita bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja. Baik, sekian warta yang kami sampaikan. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.